Okay, today we're going to learn conditional clause. What is conditional clause? Conditional clause in bahasa is kalimat apa tuh? Kalimat pengandaian. Jika terjadi titik-titik, maka titik-titik ya. Kalimat pengandaian. Seberapa sering kita menggunakan kalimat ini in our everyday life? Mungkin 4 hari sekali ya, agak-agak jarang. Ya. Jadi tapi kita harus bisa ya. Ada berapa jenis kalimat pengandaian? Ada 5 jenis. Tapi kita belajar 3 ya. Hari ini kita belajar 3 saja. Yang pertama adalah kalimat pengandaian tipe 0 ya. Tipe 0 nanti ada tipe 1, tipe 2, tipe 3, tipe 4, tipe 5 ya. Kalau tipe 0 itu contoh kalimatnya seperti ini. Ya, jadi ini boleh pilih salah satu ya. Atau bila mana juga bisa. Bila mana ya. Bila ya, kalau bahasa Malaysianya itu bila ya. Kapan ya. Bila. Kapan. Jadi Anda boleh pilih namanya kalimat pengandaian, bisa depannya tuh jika saja, bila, apabila, kalau saja, andai saja, andai kata, bila mana gitu ya. Ya, bila mana atau jika ya. Jika saya menyalakan radio atau jika saya menonton K-drama, saya bahagia. Jadi otomatis gitu ya. Kalau ya atau jika saja bilang kalau saya nonton K-drama nih saya tuh bahagia. Cie. Jadi otomatis nggak ada proses lagi dari nonton ke bahagia, itu nggak ada proses. Jadi begitu nonton langsung bahagia. Apalagi kalau yang di situ ada yang kita sukai tuh pemainnya tuh ya. Misalnya siapa tuh? Pemain drama Korea yang ganteng siapa? Chen Woo. Fajar, Bu. Hah? Siapa? Fajar. Hoki, Bu. Lee Min Ho, Bu. Lee Min Ho.
Tahu aja kamu. Jadi Bu, itu sesuatu yang keotomatisan. Apa itu keotomatisan? Sesuatu yang otomatis Bu. Gitu saya nonton drama Korea tuh saya bahagia. Jadi itu tipe 0 ya, namanya tuh tipe 0. Atau contohnya, jika dia, contohnya apa ya? Jika dia menyentuh kabel itu, dia kesetrum. Ya. Jika kamu menyentuh kabel itu, kamu kesetrum ya, misalnya. Jangan dia aja, jangan dialah, kamu lah ya. Jadi itu apa sepertinya otomatis gitu. Ya, ada lagi sih contoh-contoh yang lain, misalnya jika apalagi ya? Apalagi yang otomatis misalnya. Jika kita kurang Menyalakan TV. Oh, gimana? Gimana? Jika kita menyalakan TV, Miss, Nyalakan TV, maka TV-nya akan hidup. TV-nya akan hidup. Iya. Itu udah sih contohnya tadi di kelas sebelumnya. Jadi saya punya yang lainnya. Jika kita kurang minum gitu aja ya, kita akan mengalami kok ada akannya, kita dehidrasi. Ya, tidak ada kata akannya ya. Tidak ada kata akan karena ini otomatis, sesuatu yang otomatis. Ya, contoh lainnya adalah misalnya jika kita tidak menggunakan helm saat kita berkendara sepeda motor, kita melanggar peraturan lalu lintas. Jadi itu udah otomatis. Ya. Atau misalnya dalam permainan, kalau kamu main monopoli atau apa yang pakai dadu itu, jika kocokan dadu Anda menghasilkan 6 titik, ya angka 6, maka Anda boleh jalan, misalnya peraturan-peraturan gitu ya. Jadi itu pun namanya conditional tipe 0. Ya. Beda dengan conditional tipe 1 contohnya. Conditional tipe 1 adalah bila, ini bisa saling menggantikan ya. Bila, jika, jika saja, apabila, kayak gitu-gitu tuh bisa saling menggantikan. Jadi bukan hanya jika ya. Misalnya, bila mereka apa ya? Bila mereka, nah gini aja. Bila Lee Min Ho, Lee-nya pakai E ya? Iya, Miss. Oh, penggemar drakor mah udah tahu drakor. Bila Lee Min Ho melamarku. Nggak mungkin lah Lee Min Ho melamar kalian. Aduh, bukan ini simpen nanti untuk tipe kedua ya. Ibu udah pengen lamar-lamar aja. Bila tunanganku melamarku, aku akan menerimanya. Ya. Perhatikan yang tipe 1 dan tipe 2 dulu ya. Perhatikan tipe 0 dan tipe 1 dulu. Tipe 2 jangan diperhatikan. Bedanya tipe 0 dengan tipe 1 adalah di tipe 1 ada kata akan. Berarti sepertinya itu tidak otomatis gitu ya. Bila tunanganku melamarku, aku akan menerimanya. Jadi ada proses. Ya. Dan kalimatnya masuk akal. Tipe 0 itu kalimat yang masuk akal dan otomatis. Ya, tipe ke-1 pun kalimatnya masuk akal ya dan ada proses. Masuk akal ya, namanya tunanganku melamarku wajar lah.
Kecuali suami orang melamarku, memang nggak wajar ya. Atau kalau yang kedua tuh, Lee Min Ho melamarku, nah itu kurang kurang apa realistis lah ya. Jadi kalau tipe 1 tuh yang realistis. Atau contoh lainnya misalnya, kalau hujan, kalau kalau mereka kalau mereka berlatih, jangan berlatih. Kalau mereka tiba, Kehujanan. saya akan kalau mereka datang ya, jika mereka tiba saya akan melihat mereka ya. Ya, ini sesuatu yang wajar ya kalau mereka tiba saya akan melihatnya karena saya tuh misalnya di lantai 2. Jadi kalau mereka datang tuh pasti jika mereka tiba tuh saya akan melihatnya. Ini sesuatu yang wajar ya, sesuatu yang wajar. Kenapa saya bilang wajar-wajar terus? Karena tipe 2 adalah tipe yang tidak realistis atau tidak wajar ya. Contohnya yang itu, bila Lee Min Ho melamarku, maka aku akan menolaknya ya. Weh, keren. Karena itu nggak mungkin, Bu. Aku akan menolaknya. Ya. Ya, yang terpenting adalah realistis atau enggak kalimatnya. Misalnya kalimatnya begini, bila Lee Min Ho melamarku, aku akan menerimanya, itu masuk tipe kedua nggak, Bu? Ya, termasuk tipe kedua. Karena kamu Lee Min Ho aja nggak kenal sama kamu, masuk mau melamar ya. Itu tipe kedua ya. Contoh yang lain. Jika saya adalah anggota parlemen di Amerika Serikat, saya akan memecat ya, memecat sih, bisa anggota parlemen memecat. Saya tidak akan menyetujui hal itu. Hal itunya apa tuh? Ya ada aja lah ya. Jika saya adalah anggota parlemen di Amerika Serikat, itu sesuatu yang wajar atau tidak kalau yang bicara adalah kita. Nggak wajar ya. Karena kita orang Indonesia. Kita juga tinggal di Indonesia. Masa jadi anggota parlemen Amerika ya? Maka itu adalah tipe kedua. Ya. Nah, kan sudah tahu tipe ke-0 adalah yang otomatis, tipe ke-1 yang realistis. Ya, tipe ke-0 juga realistis ya, realistis otomatis. Tipe yang kedua adalah realistis, ada proses, ada kata akannya. Dan tipe kedua, tadi saya bilang apa? Tipe ke-0 itu otomatis dan realistis. Tipe ke-1 realistis dan ada proses. Tipe kedua adalah sesuatu yang tidak realistis. Ini bagaimana penerjemahannya dalam bahasa Inggris? Ya. Kalau penerjemahannya dalam bahasa Inggris, untuk tipe ke-0 itu adalah simple present tense dengan simple present tense ya. Jadi jika saya menonton K-drama, bahasa Inggrisnya apa?
If I watch K-drama. Saya bahagia. I'm happy. I'm happy. Iya. Jadi, kan ini ada dua kalimat ya. Kalimat pertama yang sebelum tanda koma, kalimat kedua yang sesudah tanda koma. Ya, ini masing-masing ada subjeknya masing-masing. Ini subjeknya I, ini subjeknya I. Ini kata kerjanya, predikatnya watch. Ini predikatnya am. Ini semua adalah, tapi dua-duanya ini simple present tense, simple present tense. Ya. Kalau tipe ke-0 itu seperti itu, dua-duanya simple present tense. Coba kalau yang ini penerjemahannya bagaimana? If you touch. Touch. Ya, touch. If you touch Table. that Cable. that cable, that wire, cable, wire, kamu kesetrum. You setrum apa ya, Miss? Ya, kamu kesetrum ya. If you touch that wire, you get electricity shock. Jika kita kurang minum, kita dehidrasi. If we don't drink enough. Don't Drink enough. drink a lot. We drink less. Drinknya kata kerja pertama ya, karena tipe 0. Kita dehidrasi. Ya, we get dehydrated. Susah banget sih, Miss, contoh-contohnya. Ya, yang penting kamu ini aja tahu bahwa dua-duanya dalam bentuk simple present. Karena nanti jika ini adalah tipe ke-1, maka yang pertama adalah simple present, yang kedua adalah simple future. Simple future itu gimana? Gampang, cuma dikasih will aja. Sininya will ya. Nah, gimana nih penerjemahannya? If kalau tunanganmu melamarku, wah, nggak mungkin ya. If my iya, if my fiance ya. My fiance ya. My fiance Propose to me. I will accept it. Accept it. Ini adalah suatu yang wajar ya. Kalau mereka tiba, saya akan melihatnya. If they arrive, I will see. I look see. I will. Look. I will see them atau I'll see them atau I will see them, sama ya. Nah, gimana kalau tipe kedua? Tipe kedua itu pakainya kata kerja kedua ya. Tipe kedua itu dua-duanya menggunakan simple past tense atau kata kerja kedua. Jadi, ini gimana diterjemahkannya? Lee Min Ho.
Kita melamar-lamar aja dari tadi ya. Bikin kalimatnya tuh. Propose to meet. Gini aja. Nah, jika Lee Min Ho memintaku menjadi istrinya, Bu, aku akan menolaknya. Kenapa? Karena aku laki-laki, Bu. Memintaku. Kita nggak boleh gini ya, ask me. Nggak boleh. Kenapa Oke, ini. nggak boleh? Karena ask itu kata kerja pertama. Jadi ini harus kata kerja kedua karena dia kalimatnya tidak realistis. Jadi realistis atau tidak, kalimat yang ada if-nya, kalau itu menggunakan kata kerja pertama, to be pertama, modul pertama, artinya dia realistis. Kalau itu kalimatnya menggunakan to be kedua atau modul kedua atau kata kerja kedua, berarti itu tidak realistis. Ya. Aku akan menolaknya, gimana? I will reject it. Bukan I will, karena akannya itu dalam bentuk simple past tense, dalam bentuk kedua, ya. Bukan will, tapi apa? Bentuk keduanya Won't. dari will. Won't. Would. Ya. I would atau I'd. Ini artinya saya akan, tapi akannya itu dalam pengandaian yang tidak wajar. I would reject it. Reject the idea of marrying him, ya. I would reject it. Kok rejectnya nggak pakai kata kerja kedua, Miss? Kan ini udah di sini. Will-nya kan udah berubah jadi would, jadi reject-nya nggak usah rejected, ya. Kita lihat yang berikutnya. Jika saya adalah anggota parlemen, if I Was. atau were, kok bukannya if I am, Miss? Karena nggak boleh if I am, harus to be-nya. Nggak boleh to be ke satu, harus to be kedua. Was atau were. Jadi boleh was, boleh were. Kok boleh was dan boleh were, Miss? Itu kan I. Kalau I kan harusnya was. Iya, tapi khusus untuk kalimat conditional clause, itu saking ngaconya, ya dia boleh if I were. If I were, boleh. Hanya itu aja, tapi yang lain tidak boleh, ya. Khusus untuk kalimat pengandaian saja. Dan if I were, benar nggak sih tulisannya? If I were a parliament member in the US, saya tidak akan menyetujui hal itu. Tidak boleh I will not, ya. I won't. Atau I won't, nggak boleh. Karena will not itu singkatannya won't, ya nggak boleh. Tapi I wouldn't, ya. I wouldn't agree. I wouldn't menyetujui. I wouldn't be, I wouldn't agree on that. Ya. Jadi, misalnya kita ngomong sama teman kita, ya. Oh, teman kita datang ke rumah. Bulis, ada uang cash nggak? Aku butuh nih untuk ini. Aduh, kalau aja gue punya duit yang banyak banget, udah gue pinjemin, gitu ya.
Apakah itu sesuatu yang tidak realistis? Ya, uangnya Bu Lis itu cukup lah ya, nggak banyak-banyak banget. Jadi kalau Bu Lis bilang, kalau aku punya duit banyak banget, udah aku pinjamin. Ya, itu bisa Bu Lis menggunakan kata kerja kedua, simple past tense. Karena itu pengandaian untuk hal yang tidak realistis. Ya, gitu. Tapi kalau misalnya cuma ngomong begini, kalau kalau kamu nelpon aku angkat lah. Nah, itu gimana? Udah pokoknya telepon aja kapanpun kamu nelpon aku angkat. Nah, ya. Kalau itu artinya apa? Kapanpun kamu nelpon aku angkat. Itu sesuatu yang wajar ya. Dan itu otomatis, berarti itu tipe 0 kalau gitu. Kapanpun kamu siap aku anter. Nah, itu pun sesuatu yang tipe 0 itu wajar dan otomatis. Tapi kalau misalnya kalau dia minta maaf sama aku, akan aku maafkan. Nah, ya kita ngomong begitu karena ada teman kita yang berbuat salah sama kita, ya. Kalau orang berbuat salah terus dimaafkan itu kan satu yang wajar ya. Namanya teman kadang-kadang kita ada keliru ya. Kalau dia minta maaf akan aku maafkan itu sesuatu yang wajar dan ada kata akan, ada proses. Itu tipe 1 kalau yang seperti itu. Ya. Tapi kalau kalimatnya misalnya gini, oh kalau aku anak Raja Inggris, nah gitu ya. Kalau aku anak Raja Inggris sudah aku traktir semua kalian. Nah, itu adalah tipe kedua. Sesuatu yang kecil kemungkinannya terjadi. Kok kecil kemungkinannya terjadi, Miss? Bukan sesuatu yang nggak mungkin. Itu tetap ada kemungkinannya kalau saya bilang, if I am a daughter of if I am a daughter of the King of England, ya. Betul atau salah kalau saya bikin kalimat seperti itu? If I am the daughter of the King of England, betul tidak kalimat seperti itu? Salah. Karena itu kalau saya bilang if I am, berarti pakai present ya. Harusnya if I was atau if I were. Oh, if I were the daughter of the King of England, itu harus pakai yang bentuk kedua. Karena itu kecil kemungkinannya. Kalau kecil kemungkinan artinya ada kemungkinan tapi kecil 0,00000. Bisa aja kan misalnya di masa yang akan datang kita nggak tahu Raja Inggris datang ke Indonesia mengangkat anak saya yang diangkat. Amin. Misalnya ya. Misalnya gitu ya. Jadi itu walaupun mengada-ada kalimat yang kedua itu masih ada kemungkinannya. Miss, bila Lee Min Ho memintaku jadi istrinya, apakah itu mungkin? Mungkin, tapi kecil sekali kemungkinannya. Misalnya Lee Min Ho ke Indonesia, terus dia pusing. Tiba-tiba kamu diminta jadi istrinya. Ya itu kan pasti ada kemungkinan ya. Kenapa saya bilang mungkin kemungkinan kecil? Karena conditional clause tipe ketiga adalah sesuatu yang tidak mungkin ya. Kita mana nih? Kita hapus yang ini untuk memberi ruang tipe ketiga ya. Jika saja dulu saya telah atau sudah ya mendengar nasihatmu, saya dulu atau sebelumnya tidak. Jika saya telah mendengarmu,
Saya telah akan, jangan bingung ya, membeli rumah. Gimana sih Miss dulu sebelumnya telah akan itu gimana tuh kalimatnya Miss? Maksudnya tuh gini, aduh kalau aja gue dulu dengar nasihat elu, gue tuh gue pasti tuh pasti ya pastinya kasih sini ya, pasti tuh gue beli deh tuh rumah itu, belinya tapi kan bukan sekarang, waktu itu, jadi belinya di masa lalu ya, saya dulu pasti udah akan beli rumah itu ya. Kalau aja gue dulu dengar nasihat lu pasti gue beli tuh rumah, ternyata murah banget gitu misalnya. Ya, kalimat yang seperti ini adalah kalimat yang sangat-sangat tidak mungkin kejadiannya itu tidak mungkin kita balik lagi ke masa lalu itu kan nggak mungkin ya. Oh, kalau aja gue dulu dengar nasihat lu, artinya dia nggak dengar nasihatnya ya. Dan itu kalau itu adalah sesuatu yang tidak mungkin dibalik lagi karena berkaitan dengan waktu. Waktu itu tidak bisa dikembalikan lagi. Ini seperti orang ada penyesalan ya. Kalau saja dulu aku dengar nasihat kamu pasti aku udah beli tuh rumah. Ya, jadi yang tipe ketiga ini sesuatu yang tidak akan bisa terjadi ya. Karena dia udah nggak akan bisa dengar nasihatnya di masa lalu karena di masa lalu saya tidak mendengar nasihatnya ya. Benar Anda mengerti ya? Nah, gimana untuk tipe ketiga ini? Tipe ketiga kita menggunakan past perfect dan past perfect ya. Kita menggunakan bentuk ketiga artinya kata kerja ketiga atau to be ketiga ya yang kita gunakan. Karena ini bukan present perfect yang menggunakan have, ini adalah past perfect yang menggunakan had ya. Jadi if only atau if saja boleh ya. If I had, bukan if I have, tapi if I had. Karena ini past perfect ya, bentuk ketiga, tapi bentuk ketiga yang di masa lalu ya. If I had mendengarnya listen dalam bentuk ketiga. Bukan if I have listen, tapi if I had listen. Ya, if I had listen to your advice. Ya. Advice gini ya nulisnya ya. For sure, pasti I telah akan membeli. Telah akan. Would have disingkat would have ya. I would have kata kerja ketiga. Jadi ini permainan tenses aja ya. Kalau tipe 0 itu simple present tense dan simple present tense. Tipe ke-1 simple present tense dan simple future yang pakai will. Tipe kedua adalah simple past dan simple past, pakai kata kerja kedua, to be kedua atau model kedua ya. Maka tipe ketiga menggunakan bentuk ketiga tapi yang past. Jangan menggunakan have tapi menggunakan had ya. Kecuali yang would itu menggunakan would have ya. Bagaimana dengan saya? Apakah saya sering menggunakan kalimat pengandaian ini? Tidak ya. Saya tidak sering menggunakan kalimat pengandaian ini. Ya. Paling saya akan menggunakan yang tipe 0, tipe 1. Ya. Tipe 0 dan tipe 1 paling saya pakai.
Kalau tipe 2 tuh lagi bercanda ya. Aduh, kalau gue punya mobil misalnya. Yang ngomong adalah mahasiswa yang dia baru masuk kerja, baru dapat kontrak, dan orang tuanya tidak memberi dia mobil ya. Aduh, kalau aja gue punya mobil, gue anterin lo kemana-mana. Itu tipe kedua, karena itu ngadi-ngadi ya. Dan itu kalimat bercanda. Dan kamu harus menggunakan simple past di situ, harus menggunakan kata kerja kedua atau to be kedua atau modul kedua. Nggak boleh menggunakan simple present. Karena kalau kamu menggunakan simple present artinya kamu ingin orang itu seolah-olah menganggap kamu mampu beli mobil. Kalau aja gue punya mobil. Kalau kamu uangnya banyak dan kamu ngomong, kalau aja gue punya mobil, itu realistis. Itu harus dalam bentuk simple present. Ya. Oke. Kalau tipe keempat dan tipe kelima itu gimana? Itu hanya mix aja. Mix aja ya. Nggak usah kita pikirkan. Jika saya punya mobil. Kalimat ini bisa menjadi conditional tipe ke-1, bisa juga menjadi kalimat conditional tipe kedua. Tergantung siapa yang bicara. Kalau yang bicara, karyawan yang baru masuk kerja dan belum punya uang banyak, maka dia menggunakan tipe kedua ya. Tapi kalau yang ngomong ini adalah misalnya orang yang uangnya banyak, dia baru jual mobil, dia pas nggak punya mobil, tapi dia punya uang banyak, dan dia emang ingin punya mobil, pengen beli mobil lagi, udah rencana, aduh kalau aku punya mobil, maksudnya kalau dia akan beli mobil lagi gitu ya, ini uangnya, orangnya ini punya uang nih. Nah, ya. Jadi kalimat pengandaian itu tergantung konteks. Tergantung konteks ya. Jadi yang sering dipakai adalah tipe 0 dan tipe ke-1. Ada yang ditanyakan sampai di sini? Do you have any questions? Nothing, Miss. Ibu mau izin live ya, Bu. Silakan, Ini bibi saya meninggal. Hah? Innalillahi wa Bibi saya inna meninggal, ilaihi. mau izin ya, Bu. Oh iya, kami ikut sedih ya, Mas ya. Ya, Bu, kasih ya. Ya, kami ikut sedih. Assalamualaikum. Ya. Silakan, waalaikumsalam. Ya. Semoga husnul khatimah ya. Ya Allah. Berita sedih tidak memandang waktu ya, karena maut itu kita tidak tahu ya. Maut itu kita tidak tahu kapan terjadinya ya. Kemarin pun ada berita sedih, kawan saya sekelas itu di S3 ya meninggal. Kaget juga saya, itu kaprodi